Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Pukul 10 malam. Aku melangkah masuk ke kamar untuk mengambil baju ganti. Lemari pakaianku masih ada di kamar itu. Meskipun aku tidak tidur lagi di situ. Mas Gilang sepertinya sudah terlelap, hanyut dalam dunia mimpi. Mimpi sedang menikmati tubuh harum. Kutatap jijik tubuhnya dari ujung kaki hingga kepala. Dia hanya berkaus kutang dan bercelana boxer. Pahanya yang keras dan kekar terlihat jelas. Entah apa maksudnya berpakaian seperti itu. Padahal dia tahu aku mungkin saja masuk ke kamar ini. Karena barang-barangku masih ada di sini. Ada debaran sekilas menyaksikan tubuh seksinya. Ada debaran hangat yang menjalar. Apalagi sudah sangat lama tubuh ini tidak disentuh. Kerinduan itu membuat jantung berpacu tidak normal. Tapi, hanya sekilas. Bayangan harum duduk di atas tubuhnya membuat perutku tiba-tiba mual. Aku menuju kamar mandi. Membuka pakaian yang kukenakan tadi lalu melilitkan handuk di tubuh. Aku tidak perlu mandi lagi. Perawatan di salon tadi sudah menyegarkan seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wangi lagi. Tanganku baru saja meraih baju tidur di dalam lemari, saat tiba-tiba tangan kekar Mas Gilang memelukku hingga tak bisa bernafas. Rasa kaget dan takut bercampur menguasai pikiran. Dari mana aja sih kamu? Sayang, aku udah nunggu dari tadi, loh. Ucapnya seraya menciumi kepala dan tengkukku. Pulang-pulang kok. Jadi cantik banget begini. Mel. Ya, ampun, luar biasa istriku ini. Tahu nggak sih, kamu sekarang jauh lebih cantik daripada awal kita nikah dulu. Tubuhmu lebih berisi, dada lebih montok. Meskipun perutmu masih sedikit ngelantung, tapi itu tidak masalah. Kecantikan sempurna ini tidak cacat hanya karena perutmu. Sayang, aku tersedak. Tubuhku dibawanya secara paksa ke atas ranjang. Handuk yang tadi melilit tubuh ditarik paksa, lalu dicampakkannya entah kemana. Segera ku kembalikan kesadaran diri. Otakku harus berpikir keras, menghalau kekagetan ini. Lepaskan! Bangsat kau! Lepas! Perintahku berusaha melindungi diri dari sergapannya. Kali ini kau tidak akan kulepas lagi, Mel. Aku tidak bisa lagi menahannya. Apalagi melihat perubahanmu akhir-akhir ini. Malam ini kau begitu menggairahkan. Aroma tubuhmu membuatku kehilangan akal. Sayang, aku bisa gila kalau malam ini harus gagal lagi. Aku bukan istrimu lagi. Haram hukumnya jika kau menyentuhku. Bajingan. Teriakku berusaha menghindari wajahnya yang mulai menyerang. Tak ragu ku gigit bagian tubuhnya yang mampu kurai dengan mulut. Tangan dan kakiku telah dikuasainya. Aku tidak pernah mentalakmu, Mel. Kau tetap istriku. Aku berhak atas tubuhmu. Tidak. Sejak kau berselingkuh dengan Harum, sejak itu pula kau telah menjatuhkan talak padaku. Tidak. Itu tidak benar. Penuhi kewajibanmu malam ini, sayang. Sudah lama sekali kau melalaikan kewajibanmu. Aku tidak berkewajiban apa-apa padamu. Brengsek. Ku coba meloloskan diri. Tanganku berusaha menahan tubuhnya yang mulai menindih. Tapi, tenagaku sepertinya telah hilang. Jantung yang berpacu cepat, membuat aliran darah tidak normal. Kedua tanganku ditahan. Sebelah di samping kepala bagian kanan, dan sebelah lagi di sebelah kiri. Dadanya menempel lekat di dadaku yang telanjang. Semakin ku berusaha menggeliat meloloskan diri, semakin kencang dia menindih. Nafasnya semakin memburu, terasa hangat dan kasar menerpa kulit wajah dan leher. Aku sangat menginginkanmu, Mel. Lirihnya lalu melumat paksa bibirku. Lidah Nay menerobos masuk ke rongga mulutku, mengobrak-abrik lidah dan langit-langit mulutku. Jujur, sesaat ada hasrat yang menyerang Sukma. Kerinduan akan gairah itu menguasai pikiran. Apalagi aku pernah merasakannya selama setahun pernikahan. Sudah lama tidak lagi.
Kerinduan ini terasa menggigit untuk sesaat. Tapi, kelebat wajah harum datang menyeringai. Kembali kejadian malam itu tergambar nyata. Tubuh penuh peluh itu duduk di atas tubuh sang durjana. Tiba-tiba darahku mendidih. Emosi memuncak. Rasa jijik, kecewa, amarah mengaduk di otak, menciptakan energi yang luar biasa dahsyat. Aku meronta sekuatnya. Bibirku lepas dari pagutannya. Tolong jangan menolak terus. Aku bisa kehilangan kesabaran dan menyakitimu kalau begini. Tubuhmu indah sekali, Mel. Sepertinya kau perawatan. Ya, luar biasa. Kau istri yang sangat sempurna. Aku tidak tahan lagi, sayang. Ucapnya sesaat setelah. Kau mau apa? Hah? Kau mau tubuhku? Baik, silahkan kau nikmati ini. Sebuah terjangan kuarahkan tepat di selangkangan. Dia terjungkal ke belakang. Untuk masih di atas ranjang. Gegas aku bangkit. Memakai pakaianku satu persatu. Mas Gilang menelungkup di atas ranjang sambil memegangi selangkangan. Sempat ada rasa was-was. Aku takut dia pingsan atau kenapa-napa. Lama dia mengerang. Tapi akhirnya menegakkan tubuh. Kau kurang ajar, Mel, teriaknya sambil melompat hendak menangkapku lagi. Spontan aku berlari ke pintu. Membuka dengan terburu, kulebarkan agar dia tidak berani mengejar keluar. Sini kau, perempuan busuk. Kau mau dengan cara kekerasan rupanya. Hah, teriaknya, tapi tak berani mengejar ke pintu. Untung ada orang tuanya dan ibuku. Meski mereka tidur di kamar masing-masing, setidaknya hal itu membuatnya sedikit segan. Kau pikir kau bisa lolos dariku? Tidak akan bisa, Mel. Kau ingat bagaimana kerasnya dulu kau menolakku karena sudah punya pacar. Apa buktinya? Aku juga yang berhasil mendapatkanmu. Bukan? Reno dapat apa? Pacarmu itu dapat apa? Dia gagal. Bahkan sekarang terjerumus ke obat-obat terlarang. Aku menang. Mel, kau bajingan. Tega kau mengarang cerita bohong seolah Mas Reno mengkhianatiku, sampai aku jatuh ke dalam bujuk rayumu. Ternyata itu tidak kekal, Mas. Kau lihat, hanya setahun kau bisa menguasaiku. Setelah itu, kau akan gigit jari setiap kali menginginkanku. Oh, kau begitu yakin akan lepas dariku? Akan kubayar pengacara terhebat untuk membatalkan gugatanmu. Mama rela mengeluarkan uang berapapun yang aku minta. Kau tahu itu, kan? Terserah. Habiskan saja semua harta orang tuamu. Aku tidak peduli. Cepat atau lambat, aku pasti akan lepas dari manusia terkutuk sepertimu. Sini kau. Mel. Sini kau. Maaf. Nikmati saja tubuh harum yang murahan itu. Kalau aku, sih, nomor. Teriakku. Segera aku berlari masuk ke kamar Cika. Pintu kamar langsung kukunci dari dalam. Takut dia akan menerobos masuk. Ibu tidur di sini lagi. Big Ina terperanjat. Kegas dia bangkit dan turun dari ranjang. Iya, kita tidur bareng aja. Nggak usah pergi. Maaf, saya tidak bisa tidur bareng ibu. Biar saya tidur di kamar belakang saja. Tidak, Big. Di sini saja. Temani saya. Perempuan itu tidak berani menolak. Saya tidur di lantai. Ya, Bu, pakai tikar. Tidak, Big. Tidur di atas ranjang, bareng dengan saya. Nggak apa-apa. Bibik sudah seperti ibu saya sendiri. Anggap saya anak Bibik, ya. Baiklah. Lirihnya membaringkan tubuh. Aku berbuat yang sama. Ku coba memejamkan mata, tapi kejadian barusan terbayang lagi. Aku masih bisa merasakan saat tubuh lelaki itu menindihku. Untung dia tidak berhasil melampiaskan hasratnya. Terima kasih, Tuhan. Engkau masih menolongku. Sungguh, meskipun surat pisah belum kuterima, tapi aku bersumpah tidak akan pernah lagi tidur bersamanya. Terima kasih,
Tuhan, Engkau masih menolongku. Sungguh, meskipun surat pisah belum kuterima, tapi aku bersumpah tidak akan pernah lagi tidur bersamanya. Jangan sampai dia menyentuh tubuhku. Seperti gadis perawan yang baru saja lolos dari pemerkosaan, tiada henti aku mengucap syukur. Sejam berlalu, aku belum terlelap juga. Ku coba miring ke kanan, gagal. Miring ke kiri, tak bisa juga. Lelah menoba, akhirnya aku bangkit. Kurai ponsel, lalu mulai meneliti satu persatu berkas kiriman Siska yang ku minta tadi. Sepertinya aksiku harus segera dimulai. Usaha penjualan pupuk secara online akan segera kurealisasikan. Pelanggan toko selama ini adalah target utama. Foto-foto berbagai jenis pupuk, lengkap dengan brosur berisi harga, keistimewaan, dan potongan-potongan harga akan mulai kulancarkan. Bonus-bonus, serta berbagai kemudahan adalah penarik yang menggiurkan. Ku yakin pelanggan akan berpindah padaku. Aku mulai mengutak-atik ponsel, mencoba mengedit foto dan brosur semenarik mungkin. Esok pagi akan mulai kukirim ke nomor ponsel semua pelanggan. Mereka tidak perlu lagi datang langsung ke toko. Cukup order melalui nomor ponselku, barang pesanan akan segera dikirim oleh pemasok. Saat Chika bangun tengah malam karena haus, pekerjaanku sudah selesai. Tinggal eksekusi besok pagi. Kuletakkan ponsel di atas nakas, lalu bergegas membuat susu hangat untuk bayiku. Aku tidak mau membangunkan Big Ina. Sepertinya dia sangat kelelahan. Kenyang menghisap susu dalam dot, Chika terlelap lagi. Kubaringkan tubuh di samping Big Ina. Entah jam berapa, akhirnya aku terlelap juga. Aku terbangun saat mendengar tangis Chika. Ku coba membuka mata yang terasa masih sangat berat. Kulihat Big Ina sudah mengurusnya. Aku bermaksud untuk tidur lagi, tapi mataku menangkap jam di dinding. Pukul 7:30. Sontak aku duduk. Kurai ponsel di atas nakas. Mulai menjalankan rencana yang telah kususun dengan matang tadi malam. Ada sekitar 200 pelanggan tetap. Foto dan brosur yang telah kuedit kukirim kepada mereka. Semoga mereka mau merespon, sehingga tidak perlu mengorder ke toko, tetapi langsung padaku. Setahu mereka aku adalah pemilik toko. Jadi logikanya, pasti mereka memilih cara yang lebih gampang. Setengah jam aku menunggu, notifikasi masuk. Orderan pertama. Alhamdulillah. Mereka merespon. Ku minta langsung uangnya langsung ditransfer ke rekening pribadiku. Setelah SMS bankingku berbunyi, pemberitahuan bahwa ada transfer masuk, segera ku kirim orderan kepada supplier. Mbak, Mel, ini kami ngirimnya ke alamat pelanggan langsung. Tanya Pak Rehan, kepala bagian pemasaran perusahaan pemasok. Iya, Pak. Benar sekali. Segera. Ya, Pak. Uangnya saya transfer sekarang. Sahutku. Kenapa enggak ke gudang saja kami ngantarnya? Mbak, untuk apa buang-buang minyak, Pak? Langsung saja ke tujuan. Irit biaya transportasi, kan? Oke, baik. Orderan kedua masuk. Ketiga dan seterusnya. Setengah hari ini, aku sibuk melayani pesanan. Sepertinya aku butuh pegawai khusus untuk melayani orderan secara online ini. Bila usaha ini berjalan lancar, aku akan mencari tenaga kerja untuk ini. Rencanaku semakin mantap. Aku mulai menyusun rencana meninggalkan rumah ini. Membawa Chika putriku beserta Big Ina. Untuk apa aku bertahan di rumah ini? Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada yang perlu dijaga. Tapi tidak sekarang. Biarlah aku tunggu sesaat lagi. Sampai aku benar-benar menemukan alasan untuk pergi. Mel, para karyawan toko sepertinya berleha-leha semua. Ibu perhatikan dari pagi. Coba kamu kontrol sana. Aku tersentak. Ibu mertua masuk tanpa permisi. Cara dia menyuruh sudah seperti bos memerintah anak buah. Kenapa mama gak nyuruh Mas Gilang?
Bantahku meneruskan memeriksa orderan di ponsel. Gilang sudah pergi. Memangnya kau saja yang bisa pergi-pergi nggak tahu waktu. Dia laki-laki. Wajar punya urusan di luar. Lah kamu ama Kemak, keluar terus. Gerutunya. Hebat. Mertuaku berubah banget setelah tahu calon menantunya sedang hamil. Saya keluar ada urusan. Ma, bukan selingkuh. Kamu nuduh Gilang keluar untuk selingkuh? Lah, itu mama yang bilang. Saya nggak ada nuduh, kok. Kamu sekarang makin kurang ajar. Ngomong nggak ada sopannya. Merasa punya deking. Ya karena ibumu di sini. Udah? Ah, meos debat. Sungutku. Aku pergi meninggalkannya. Segera aku periksa keadaan toko. Benar saja. Semua karyawan terlihat santai. Para supir yang biasanya mengantar orderan. Juga pegawai gudang terlihat asyik bermain ponsel. Siska, kenapa kalian santai sekali? Pada nggak kerja. Tanyaku mergoki Siska juga asik dengan ponselnya. Mbak Melur. Iya, Mbak. Kami juga heran. Hari ini nggak ada yang order. Nggak ada pupuk yang mau diantar. Nggak ada pelanggan yang mau dilayani. Kami bingung mau ngapain. Ada laporan dari toko cabang. Mereka juga sepi. Astaga. Begitu cepatkah pengaruhnya? Bagaimana mungkin ada orderan ke toko? Mereka telah order padaku. Luar biasa. Pengelolaan toko akan segera kuserahkan pada sang durjana. Aku fokus usaha onlineku saja. Sore itu angin bertiup sedikit kencang. Lumayan. Ini bisa kujadikan alasan untuk memberi jarak antara Cika dengan mertuaku. Kedua orang tua itu tengah asyik bermain dengan putriku. Bergantian mereka menggendong dan menggoda. Ibuku tidak pernah lagi kulihat bercengkrama dengan mereka. Sepertinya disengaja. Ibu juga tidak mau memaksa. Setelah diusir secara halus, ibu memilih berdiam diri di kamar. Kadang dia membantu Bikina di dapur. Berkali-kali dia minta balik ke kampung, tapi aku melarang. Aku butuh ibu, terutama menjelang sidang pisahku nanti. Maaf, Ma, Pa, udaranya kencang banget. Jika saya bawa masuk, ya. Takut masuk angin. Ucapku sembari meraih Cika dari gendongan mama mertua. Masuk angin gimana? Protesnya tidak senang. Iya, masuk angin lah. Maaf, kami duluan masuk. Sahutku acuh. Melur, sepertinya kamu mulai membatasi hubungan kami dengan Cika. Setiap kali kami gendong selalu diambil lagi. Apa maksudmu sebenarnya? Kau sengaja memisahkan kami dengan cucu kami. Iya. Perempuan itu mengikuti langkahku masuk. Tidak. Perasaan mama aja. Kali. Sahutku tetap acuh. Mama heran. Ya, kamu berubah banget akhir-akhir ini. Ada apa? Jujur. Ma, saya bobokan Cika dulu. Ya. Tolong jangan berisik. Kututup pintu kamar dari dalam. Pasti mertuaku tersayang semakin gemas. Nanti mengadu lagi pada putra kesayangan. Biarin. Semuanya sudah terlanjur retak. Tinggal menanti hancurnya saja. Kuletakkan Cika di bosnya. Kubiarkan dia bermain-main sendiri sambil menatap mainan warna-warni yang sengaja kugantung di atas box. Kurai ponsel. Memeriksa orderan. Setelah membereskan semua, ku cari nomor malah. Maaf, ganggu. Ucapku setelah terdengar jawaban dari sana. Ada apa? Gak ganggu. Kok? Sahutnya. Cariin aku rumah kontrakan yang besar. Dong. Rumah sekalian bisa tempat usaha juga. Jawabku sambil membaringkan badan. Kamu mau buka cabang lagi? Bukan. Aku mau pindah. Pindah? Kenapa? Aku sudah semakin mantap bercerai. Tekadku sudah sangat bulat. Nanti aku ceritain semua. Tapi, untuk saat ini yang paling penting adalah aku harus segera keluar dari rumah ini.